Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam kandungan, alam baka, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Seperti yang udah kalian lihat di thumbnail video ini, kali ini Mistis akan membahas salah satu urban legend paling terkenal di Kalimantan. Yap, betul, Kuyang. Kalian nungguin apa? Yang belum subscribe, subscribe dulu lah. Udah, terima kasih. Now let's get to the story. Jadi, menurut Wikipedia, Kuyang, Krasue, atau Palasik adalah sebuah makhluk yang dikenal di masyarakat Kalimantan. Kuyang diceritakan sebagai manusia, khususnya wanita, yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Nah, warga Kalimantan percaya kalau sebenarnya Kuyang tuh pada saat siang hari seperti manusia biasa dan bisa berbaur ke lingkungan sekitar. Jadi nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok dengan manusia biasa lainnya. Tapi pada saat malam tiba, ia akan berubah wujud menjadi Kuyang dengan cara melepas kepalanya. Bukan cuma kepala, tapi juga beserta organ dalamnya seperti jantung, paru-paru, usus, hati, dan juga ginjalnya, tanpa bagian tubuh lain, bahkan kulit. Jadi cuma bagian kepalanya aja yang memiliki kulit. Dan setelah berubah, ia akan mulai bergentayangan dengan cara terbang untuk mencari mangsanya. Mangsanya adalah ibu yang baru melahirkan dan juga bayi yang baru lahir itu. Karena memang Kuyang ini sangat menyukai darah bekas persalinan dan juga darah dari seorang bayi. Karena dengan darah itu, Kuyang bisa mendapatkan kesaktian hidup abadi dan juga awet muda. Katanya Kuyang tuh akan diikuti semacam cahaya merah atau api kecil yang akan mengikuti Kuyang kemanapun ia pergi. Nah, selain ciri tadi, Kuyang juga memiliki 2 taring di sisi kanan dan kiri mulutnya. Dan untuk mengelabui mangsanya, kadang Kuyang juga bisa tiba-tiba berubah menjadi seekor burung ataupun seekor kucing. Jadi mirip-mirip kayak skinwalker gitulah guys. Nah, orang Banjar juga yakin kalau Kuyang tuh sangat tidak menyukai yang namanya bawang merah, terutama bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga nggak suka sama yang namanya sisir, cermin, pisau, tali ijuk, dan juga rumput jari yangau. Itulah mengapa benda-benda tadi tuh sering banget diletakkan di sekitar ibu yang akan melahirkan dan juga di sekitar bayi yang baru lahir. Oh ya, ada juga yang pakai tali ijuk untuk digunakan sebagai tali ayunan bayi yang dipukung atau dibedong hingga menutup bagian leher sehingga hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Nah, selain dipakai sebagai tali ayunan bayi, ternyata tali ijuk juga sering banget dipakai dan diletakkan di dinding sebagai pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tadi di bagian atas rumah, jadi mengelilingi bagian atas rumah gitu. Usut punya usut, tali ijuk ini kenapa kok bisa membuat Kuyang ini takut? Ternyata karena kalau Kuyang lewat di depan atau di sekitar atau di dekat tali ijuk, Kuyang ini jeroannya bisa saja tersangkut gitu, jadi Kuyang tuh takut. Nah, itu kan tadi cara-cara untuk mengusir Kuyang atau menghindarkan diri dari serangan Kuyang. Nah, sebenarnya karena Kuyang ini berasal dari manusia, jadi bisa dibilang Kuyang ini bukan hantu, tapi semacam siluman. Semacam manusia setengah hantu gitulah. Jadi sebenarnya Kuyang tuh bisa dibunuh. Nah, untuk membunuh Kuyang, kita tuh harus bisa menemukan tubuh bagian bawahnya. Dan setelah kita menemukannya, kita harus menancapkan benda-benda tajam seperti pisau, gunting, silet, dan lain-lain di bagian lehernya supaya Kuyang itu nantinya nggak bisa menyambung lagi ke tubuhnya, jadi nggak bisa menyatu lagi gitu. Dan lama-kelamaan karena nggak bisa menyatu, jadi Kuyang akan mati lemas. Dan ada juga yang percaya bahwa menyembunyikan perabot rumah tangga seperti wajan dan juga panci ternyata bisa loh menghindarkan dan mengusir Kuyang.
Nah, orang Banjar sendiri mempercayai bahwa ciri fisik yang mencolok dari manusia setengah kuyang adalah seorang wanita yang jika berjalan pada siang hari selalu menggunakan penutup leher untuk menutupi guratan-guratan bekas terpisahnya kepala dan juga badan, dan juga menutup bagian kepala agar tidak terasa perih dan kepanasan saat terkena cahaya matahari. Nah, sebenarnya cara kuyang dalam membunuh mangsanya itu nggak langsung dibunuh gitu aja, tapi perlahan. Jadi bisa dibilang bertahap gitu. Pertama, korban akan merasakan kehilangan berat badan yang drastis, kemudian akan mengalami kurang darah, malnutrisi, dan pada akhirnya meninggal dunia. Nah, kuyang ini sangat menyukai korban atau mangsa yang tidur sendiri dan tidur menempel ke tembok yang menghadap keluar rumah. Hal ini dikarenakan karena kuyang akan lebih mudah dan lebih leluasa dalam menyerap energi korban. Jadi buat kalian-kalian yang masih single, harus hati-hati ya. Begitupun pada wanita yang hendak melahirkan. Pastikan jika ada wanita yang hendak melahirkan, harus ada yang mendampingi dan mengiringinya dengan doa. Itulah mengapa dukun-dukun beranak yang ada di Kalimantan sana akan melakukan prosesi-prosesi tertentu seperti ritual agar menghindarkan diri dari serangan kuyang. Itu karena kuyang sangat-sangat senang mencium bau darah dan juga sangat-sangat menantikan ari-ari bayi. Namun meskipun terdengar menyeramkan ya makhluk ini, tapi ada juga loh orang-orang yang memburu kuyang. Untuk apa? Untuk mendapatkan minyaknya. Tunggu. Minyak? Iya, minyak. Bukan minyak goreng atau bahkan minyak kemiri. Ini namanya minyak kuyang, sumber kesaktian kuyang itu sendiri. Dan dalam bahasa setempat disebut dengan lenga kawiyang atau minyak kawiyang, minyak sumbulik atau minyak kuyang. Karena memang yang terkena minyak ini akan secara otomatis berubah menjadi kuyang. Jadi kalau kalian manusia biasa dan dengan sengaja atau tidak sengaja terkena minyak kuyang, akan berubah tuh menjadi kuyang. Serem gak? Itulah mengapa minyak kuyang ini sangat diburu bagi mereka yang ingin mendapatkan kesaktian hidup abadi dan juga awet muda. Nah, selain menggunakan minyak kuyang untuk berubah menjadi kuyang, seseorang juga bisa mendapatkan ilmu tersebut lewat warisan. Ya, warisan turun-temurun, mungkin dari ibu, nenek, ataupun nenek moyangnya. Konon, keluarga yang memiliki ilmu tersebut harus mewariskan ilmunya kepada keturunannya. Karena kalau enggak, maka pewaris terakhirnya akan sulit untuk meninggal. Dan ketika pewaris terakhir tidak bisa mewariskan kepada anak cucunya, ia akan terus berusaha bertahan hidup dengan mencari mangsa. Nah, memang tujuan dari kuyang ini kan memiliki hidup abadi. Tapi kalau terlalu lama hidupnya, maka akan semakin sulit juga mendapat mangsa atau tumbalnya. Apalagi ditambah-tambah warga-warga itu sudah mengetahui cara menangkal kuyang. Kalau begitu kan kuyang jadi kehilangan mangsanya. Nah, semakin tua siluman kuyang, maka akan semakin sakti dan juga akan semakin sulit untuk ditaklukkan. Jadi semakin kuat gitu. Dan sebenarnya ada banyak banget versi tentang siluman ini. Dan juga hantu yang mirip-mirip sama siluman ini. Jadi nggak cuma ada di Kalimantan aja. Kayak misalnya ada Palasik dari Sumatera, Leak dari Bali, Penanggal dari Malaysia, Krasui dari Thailand, dan yang terakhir ada yang namanya Nukekubi dari Jepang. Aku mau tahu nih, kalau kalian ketemu siluman yang satu ini, kira-kira kalian mau ngelakuin apa? Komen di bawah. Oke guys, itu dulu lah ya konten aku kali ini. Klik like-nya kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Oh ya, buat kalian yang punya cerita-cerita horor, boleh banget nih buat di komen di bawah, diceritain di bawah. Mungkin nanti suatu saat aku akan bikinin video khusus buat kalian. See you in the next content, dan Mistis pamit undur diri. Bye-bye.